Memasuki puncak musim hujan dengan intensitas cuaca ekstrim, pasokan bawang habang mata luar daerah serta produksi lombok lokal di Kalimantan Selatan menuju Banjarmasin mengalami penurunan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya lonjakan harga komoditas pangan pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Memasuki puncak musim hujan dengan intensitas cuaca ekstrim, pasokan bawang habang matan luar daerah serta produksi lombok lokal di Kalimantan Selatan menuju Banjarmasin mengalami penurunan. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan terjadinya lonjakan harga komoditas pangan pokok menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Kepala Bidang Ketahanan wan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan Pertanian wan Perikanan Banjarmasin Abdul Hadi Waitakuni Prima TV tengah hari Selasa 2 Desember 2025 memedahkan suplai bawang habang matan sentra penghasil di Brebes, Probolinggo wan Bima menurun hingga 50% dalam 2 pekan ini. Disebabkan banyaknya lahan pertanian bawang di daerah tersebut yang terendam banjir sehingga gagal panen. Menurut Abdul Hadi, kada hanya bawang habang, produksi lombok lokal di Kalimantan Selatan juga menurun akibat curah hujan yang tinggi. Sentra produksi di Kabupaten Banjar, Tanah Laut, dan Hulu Sungai Selatan kada dapat memanen secara optimal. Kondisi ini telah menyebabkan naiknya harga lombok perawit dan bawang habang di pasaran Banjarmasin. Dalam 2 pekan ini, harga lombok perawit melonjak dari kisaran Rp25.000 menjadi Rp60.000 sekilonya. Sedangkan harga bawang habang yang sebelumnya Rp35.000 sekilonya, ini naik menjadi Rp55.000 sekilonya. Kenaikan ini dinilai cukup signifikan dan berpotensi menekan daya beli warga menjelang momen akhir tahun. Untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan dan menahan lonjakan harga, dinasnya ujar Abdul Hadi menggelar bazar pangan murah yang disebar ke seluruh kelurahan di Banjarmasin. Dalam bazar tersebut, komoditas bawang habang dan lombok dijual dengan harga lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Tetap pada pangan itu tetap tahu, karena memang Nataru kita menghadapi haul kan, pertama jenis-jenis pangan misalnya kayak telur, kayak ayam, kayak ikan, karena ikan otomatis nanti pasokannya terganggu karena ada awal kumpul kan, pasokannya pasti terganggu dari Kabupaten Banjar kan, kita katakan dari Kabupaten Banjar ikan yang ada di Kota Banjarmasin, terutama kayak ikan nila, ikan patin itu datangnya dari sana, otomatis terganggu. Dari luar daerah Kalimantan Selatan pun dari Kalimantan Tengah harus terganggu karena mereka ikut acara awal kumpul, otomatis pasokan itu akan agak sedikit terganggu. Pertama itu kemarin kami coba pantau, dan sekarang cabai naik, cabai agak sedikit, dan karena pasokan mungkin dari agak berkurang, pasokan lokal itu juga berkurang. Ini yang perlu waspadai banget. Bawang karena ini sudah mulai berkurang juga pasokan dari Bima, dari Brebes. Jadi mungkin ini masuk dari Sulawesi kayaknya bawang. Mungkin itu yang masuknya. Telur masih, kayaknya ayam sudah mulai turun harga. Terakhir kalau pantau agak sedikit turun harga ayam. Alhamdulillah tahu bulan kemarin ayam agak naik. Nah sekarang ayam mulai turun. Kita ada kemarin juga gerakan pengawasan tetap kita lakukan. Gerakan pangan murah ada kita laksanakan. Minimal kita membantu misalnya harga bisa kita subsidi misalnya di orang membeli minyak harga murah, jadi otomatis harga sisa minyak itu bisa diupayakan untuk membeli cabai yang mahal tadi. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin akan terus memantau perkembangan cuaca, pasokan dan fluktuasi harga komoditas pangan untuk memastikan ketersediaan pangan tetap aman selawas periode Natal dan Tahun Baru. Koordinasi lintas sektor dengan distributor dan pelaku pasar juga terus dilakukan demi menjaga stabilitas harga dan suplai di pasar tradisional maupun modern.